Om Swastiastu, perkenalkan saya Lawrence Sarwel Biangga dengan NIM 23095111123 dari kelas D, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Dayana. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai penyusunan ransum ideal untuk babi fase grower sebagai jawaban atas permasalahan studi kasus di peternakan babi Benoa, Kuta Selatan. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas latar belakang dari permasalahan yang akan saya angkat. Di Bali, masih banyak peternakan babi skala rakyat yang belum mengelola pakan secara terstandar. Salah satu contohnya adalah peternakan milik Bapak Madesawan yang saya wawancara beberapa bulan yang lalu. Di sana, bahan pakan yang digunakan antara lain dedak, konsentrat, dan limbah hotel yang dicampur tanpa perhitungan formulasi nutrisi yang jelas. Akibat dari praktek ini adalah pertumbuhan babi yang tidak optimal, efisiensi pemanfaatan pakan yang rendah, serta meningkatnya risiko kerugian secara ekonomi. Hal ini sangat krusial karena menurut penelitian dari Dewantari et al. 2020, pakan menyumbang sekitar 70% dari total biaya produksi dalam usaha peternakan. Artinya, kesalahan dalam pengelolaan pakan akan berdampak besar terhadap keberhasilan usaha. Baik dalam kasus ini, salah satu masalah utama yang terjadi di peternakan rakyat, termasuk di peternakan Bapak Madesawan, adalah tidak adanya formulasi ransum yang disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi ternak. Bahan-bahan pakan seperti dedak, konsentrat, dan limbah hotel yang dimasak dicampur secara kasar tanpa mempertimbangkan kandungan nutrisinya secara tepat. Selain itu, komposisi bahan pakan juga tidak tetap dan tidak teratur, tergantung pada ketersediaan harian bahan, terutama limbah hotel yang sangat bervariasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan defisiensi atau kelebihan nutrisi penting bagi seperti protein kasar atau PK, energi metabolisme atau EM, dan serat kasar atau SK, yang pada akhirnya akan memengaruhi performa pertumbuhan babi dan efisiensi produksi. Nah, untuk itu, sebagai solusi dari permasalahan nutrisi di peternakan rakyat tersebut, pendekatan yang dapat dilakukan adalah menyusun formulasi ransum sederhana untuk babi grower yang mengacu pada kebutuhan nutrisi ternak secara ilmiah dan aplikatif. Tujuannya adalah yang pertama bisa memberikan alternatif ransum yang mudah diterapkan oleh peternak rakyat menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia namun tetap bisa terukur secara nutrisinya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan performa pertumbuhan babi dan efisiensi pemanfaatan pakan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan usaha peternakan dari Bapak Madesawan dengan menekan pemborosan pakan dan memaksimalkan hasil produksi. Nah, fokus pada kebutuhan nutrisi dari babi fase grower untuk menghasilkan pertumbuhan optimal pada babi fase grower ini kira-kira sekitar 2-3 bulan dengan bobot tubuh sekitar 20-50 kg membutuhkan ransum dengan kandungan nutrisi sebagai berikut. Yang pertama itu protein kasar atau PK di angka 16-18%. Kemudian untuk energi metabolisme atau EM di angka 3.200-3.400 kilokalori per kilogram. Dan yang terakhir serat kasar atau SK itu ada di angka kurang dari 7%. Nah, angka-angka ini dapat menjadi acuan penting dalam menyusun ransum agar nutrien yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan fisiologis dari babi pada fase pertumbuhan yang intensif. Nah, pada kali ini saya mencantumkan ada 7 jenis bahan pakan yang saya tuliskan juga kebutuhan nutrisinya dalam tabel, di mana ada jagung giling, dedak halus, bungkil kedelai, tepung ikan, konsentrat babi, minyak nabati, mineral, dan juga premix yang saya juga sertakan pada tabel beserta dengan kandungan jumlah PK-nya, EM-nya, dan juga SK-nya. Dari ketujuh bahan pakan tersebut, saya mencoba untuk membuatkan formulasi ransum babi grower menggunakan metode trial and error dalam software Excel. Dan berikut adalah hasil yang saya dapatkan, di mana jagung giling itu memakan sejumlah 40% dari total ransum, dedak halus di 20%, bungkil kedelai di 20%, tepung ikan 5%, konsentrat babi 10%, minyak nabati 3%, dan mineral dan premix juga 2%, dengan total persen dalam ransum adalah 100%. Dan persentase ini saya coba dengan berbagai kemungkinan, dan ini adalah kemungkinan terbaik yang bisa saya dapatkan, di mana PK total yang didapatkan adalah di 19,2, di mana itu sedikit lebih dari angka range tapi masih dalam kadar yang masih dalam persentase yang bisa ditoleransi. Kemudian untuk di EM-nya saya mencapai di 3040 kilokalori per kilogram, yang mana itu cukup. Dan untuk kandungan serat kasarnya itu di 5,03%, yang itu juga sesuai dengan range angka yang dibutuhkan untuk babi fase grower.
Nah, setelah kita menyusun dari formulasinya, kita juga dapat mencari solusi praktis yang bisa membantu menjawab permasalahan nutrisi di peternakan rakyat. Berikut beberapa langkah praktis yang mungkin bisa saya coba sarankan adalah: pertama, edukasi dan pelatihan peternak mengenai cara menyusun ransum sederhana sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari hewan yang ingin dicapai. Itu bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lapangan. Kemudian bisa menggunakan metode try and error yang saya pakai berbasis software Excel sebagai salah satu alat bantu untuk formulasi pakan. Cara ini cukup mudah diterapkan dan membantu peternak memahami pengaruh dari komposisi pakan terhadap kandungan nutrisi. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi bahan limbah hotel secara selektif. Jadi kita harus pilih-pilih. Hanya menggunakan limbah yang aman, kemudian juga bersih dan kualitasnya dapat dikontrol untuk menghindari resiko pencemaran dan juga ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian dari peternak juga bisa melibatkan mahasiswa, dokter hewan, ataupun juga pakar nutrisi sebagai pendamping teknis dalam membantu formulasi pakan dan monitoring ransum di lapangan. Dengan pendekatan-pendekatan yang ini, saya harap peternak itu bisa mandiri dalam menyusun pakan serta dapat meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitas usahanya. Dari kasus ini, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah pemberian pakan tanpa formulasi yang tepat dapat menurunkan efisiensi pertumbuhan dan juga dapat meningkatkan resiko kerugian dalam usaha peternakan babi. Babi grower ini dalam kasus ini yang saya fokuskan membutuhkan ransum dengan kandungan protein kasar sebesar 16-18%, energi metabolisme di antara 3.200 sampai 3.400 kilokalori per kilogram untuk mendukung pertumbuhan optimal, serta serat kasar di bawah 7%. Formulasi ransum sederhana berbasis bahan lokal yang terjangkau dan mudah disusun sangat mungkin diterapkan, terutama jika didukung dengan pelatihan dan pendampingan yang tepat. Kemudian, terakhir yang bisa saya sampaikan adalah pakan yang tepat itu bukan soal mahal harganya, tetapi soal cerdas dalam menyusun. Sekian dari saya, berikut adalah dasar pusaka yang saya gunakan. Terima kasih sudah menonton.